Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945. Sistem demokrasi ekonomi yaitu sistem ekonomi yang berasal dari rakyat, dikerjakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Sejarah perkembangan perekonomian Indonesia. Sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia dari tahun 1950 sampai 1959, yaitu pada masa sistem ekonomi liberal. Kemudian di tahun berikutnya 1959 sampai 1966, yaitu ekonomi demokrasi terpimpin. Dan selanjutnya tahun 1966 sampai 1998, yaitu sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi. Dan 1998 sampai sekarang, yaitu sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi. Dalam perekonomian Indonesia dikenal 3 pelaku ekonomi pokok, yaitu ada koperasi, kemudian sektor swasta, dan sektor pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menjadi dasar sistem perekonomian Indonesia, yang berisi tentang bagaimana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. D. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. E. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan pekerjaan dalam penghidupan yang layak. F. Hak milik perseorangan diakui tetapi dalam batas pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. G. Penggunaan sumber-sumber keuangan dan kekayaan negara atau pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, sedang pengawasan dan kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat, dan potensi inisiatif serta daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batasan-batasan yang tidak merugikan kepentingan umum. Ciri-ciri negatif yang harus dihindari dalam demokrasi ekonomi. A. Sistem persaingan bebas, free fight liberalism, yang akan menyebabkan homo homini lupus. B. Sistem elitatisme yang memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mendominasi perekonomian sehingga akan mematikan potensi dan daya kreasi masyarakat. C. Sistem monopoli yang memusatkan kekuasaan ekonomi pada suatu kelompok yang akan merugikan masyarakat. Struktur ekonomi Indonesia. Struktur produksi nasional, struktur konsumsi masyarakat Indonesia, kemudian struktur ekspor dan impor, struktur tenaga kerja, struktur investasi, struktur upah dan pendapatan regional. Kemudian struktur produksi nasional, sektor produksi primer, kemudian sektor produksi sekunder, dan sektor tersier. Struktur ekspor dan impor. Ekspor Indonesia meliputi ekspor migas dan ekspor non-migas. Secara umum, impor Indonesia meliputi jenis barang konsumsi impor, bahan baku dan penolong, dan impor barang modal. Selanjutnya, struktur tenaga kerja. 1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. 2. Pertambangan dan penggalian. 3. Industri pengolahan. 4. Listrik, gas, dan air minum. 5. Konstruksi. 6. Perdagangan, hotel dan restoran. 7. Perhubungan dan komunikasi. 8. Perbankan dan lembaga keuangan. 9. Jasa-jasa lainnya. Struktur investasi di Indonesia. Pembentukan modal tetap,
domestik bruto, dan perubahan stok. Untuk menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, perlu dilakukannya pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan dalam upaya melakukan perubahan dan perbaikan di segala bidang. Tujuan pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasar pembangunan nasional dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu pola umum membangun jangka panjang 25 tahun, pola umum membangun jangka menengah 5 tahun, dan pola umum membangun jangka pendek yaitu 1 tahun. Masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia antara lain kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja, kemudian kekurangan modal dan pemerataan pendapatan. Baik, demikian materi yang dapat disampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada tugas yaitu mencari kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi demokrasi yang ada di negara kita.